Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, mubalikat Muhammadiyah Sulawesi Tengah, anggota WA Grup Sadar 1441, sekaligus peserta upgrading mubalikat Muhammadiyah Sulawesi Tengah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pada hari ini, Kamis tanggal 16 Sya'ban 1441 Hijriah, 9 April 2022, hari ketiga upgrading, sesi ketiga penyampaian materi Mahnat Tarji Muhammadiyah. Masih tetap disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syaltut Abdullah SSY SH. Untuk itu kepada beliau, fal yatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Pokok manhaj tarjih yang kedua adalah dalam memutuskan sesuatu keputusan dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam menetapkan masalah ijtihad digunakan sistem ijtihad jama'i. Maka dengan demikian pendapat perorangan dari anggota majelis tidak dipandang kuat. Sesungguhnya konsep musyawarah merupakan salah satu poin penting dalam ajaran Islam. Di antaranya misalnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura, wa amruhum syura bainahum. Allah Subhanahu wa taala membimbing kaum muslimin, umat ini, agar hendaknya senantiasa dalam menyelesaikan suatu urusan hendaknya menegakkan musyawarah atau melalui jalan musyawarah. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar Nusantara yang kemudian mendunia, dalam tafsir beliau, tafsir Marahul Labid, cetak oleh Darul Kutub Ilmiah Beirut, ketika menafsirkan ayat wa amruhum syura bainahum, beliau menulis ai idza aradu amran tasyawaru fi ma bainahum fi, yaitu orang-orang yang senantiasa ketika mereka ingin melaksanakan suatu urusan mereka senantiasa menempuh jalur musyawarah di antara mereka. Summa amilu bihi wa la yu'ajjiluna fi umurihim, lalu kemudian mereka mengamalkan, melaksanakan musyawarah tersebut, menegakkan musyawarah tersebut, wala yu'ajjiluna fi umur, dan mereka tidak menjauhi sifat tergesa-gesa, mereka tidak terburu-buru dalam menyelesaikan urusan tersebut, selalu menegakkan musyawarah dan tidak terburu-buru. Dalam hadis demikian juga beberapa kasus musyawarah Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, di antaranya musyawarah jelang perang Badar misalnya. Ketika Rasulullah SAW memimpin kaum muslimin sebelum kemudian terjadi konfrontasi fisik dengan kaum kafir Quraisy yang berjumlah 1000 orang lengkap dengan peralatan perang dan perbekalan saat itu, beliau Rasulullah mengajak para sahabat yang hadir pada saat itu
sekitar 300-an kaum muslimin saja, mengajak mereka duduk untuk bermusyawarah. Beberapa orang sahabat besar, kibarus sahabat dari kaum muhajirin seperti Abu Bakar dan Umar kemudian memberikan masukan. Namun Rasulullah berpaling dari mereka. Nampaknya Rasulullah SAW menunggu respon daripada kaum Ansar hingga kemudian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, seorang pemuka pembesar dari kaum Ansar, izin untuk memberikan masukan dalam musyawarah kecil tersebut, di mana beliau menyatakan komitmen untuk senantiasa mendukung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini kemudian menyebabkan Rasulullah SAW memiliki semangat yang tinggi dan mengambil keputusan berdasarkan hasil musyawarah tersebut untuk bersedia melakukan konfrontasi atau perang melawan kaum kafir Quraisy pada saat itu. Bahkan ketika mereka hendak mendekati kaum kafir Quraisy, hendak menuju posisi di mana kaum kafir Quraisy berada, Rasulullah berhenti di sebuah sumur kecil. Lalu salah seorang sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah ini merupakan perintah Allah sehingga kami tidak boleh melampaui engkau?" Kemudian Rasulullah menegaskan, ini tidak ada hubungannya dengan perintah Allah. Ini adalah min indi, kata Rasulullah, ini dari saya pribadi. Maka kemudian sahabat tersebut memberikan masukan, sebaiknya kita berhenti, kita mencari tempat yang lebih dekat dengan kemah kaum kafir Quraisy, mencari tempat di mana di situ ada sumber air, untuk kemudian kita hancurkan semua sumber air yang ada dan kita membuat sumber air untuk pasokan kaum muslimin. Strategi ini kemudian disetujui oleh Rasulullah, lalu kemudian kaum muslimin melaksanakan apa yang menjadi persetujuan Rasulullah SAW tersebut. Demikian juga ketika musyawarah beliau sebelum perang Uhud, di mana beliau Rasulullah SAW menghimpun kaum muslimin untuk bermusyawarah, meminta pendapat mereka apakah sebaiknya mereka menunggu kedatangan kaum kafir Quraisy di kota Madinah ataukah mereka menyongsong mereka di luar kota Madinah. Hingga kemudian hasil musyawarah berdasarkan dengan analisa strategi perang, para sahabat mengusulkan untuk menyongsong kaum kafir Quraisy di luar negeri Madinah, hingga kemudian mereka bertemu di Jabal Uhud. Demikian juga ketika perang Ahzab, di mana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kaum muslimin bermusyawarah hingga jatuhnya sebuah pilihan terhadap strategi perang yang ditawarkan oleh Salman Al-Farisi, di mana kemudian mereka menggali parit untuk melindungi kota Madinah, parit yang mengelilingi kota Madinah. Inilah karakter Rasulullah SAW, karakter yang sangat gemar melakukan musyawarah untuk menyelesaikan urusan-urusan kaum muslimin. dan kebiasaan ini sesungguhnya juga diwarisi oleh para sahabat. Di antaranya adalah Umar bin Khattab ketika beliau hendak memasuki negeri Syam yang ditimpa sebuah wabah, taun Amwas, di mana kemudian beberapa informan keluar dari negeri Syam menginformasikan kepada
Umar bersama kelompok besar kaum muslimin yang ikut beliau pada saat itu, bahwa negeri Syam saat ini sedang ditimpa wabah amwas. Lalu kemudian beliau menghimpun para sahabat, meminta pandangan para sahabat, sebagaimana hadis yang sangat masyhur yang sama kita dengar sering sekali diangkat, khususnya di akhir-akhir situasi wabah COVID ini. Beliau mengajak para sahabat dari golongan muhajirin, kemudian dari golongan ansar, dan dari pemuka-pemuka Quraisy yang hadir pada saat Fathul Makkah. Lalu kemudian diambillah keputusan mengikuti sebagian pendapat sahabat yang nampaknya lebih maslahat, lebih mengandung kemaslahatan umat. Para mubalik dan mubalighah yang saya muliakan, selanjutnya yang perlu kita pahami adalah bahwa dalam pokok tersebut disebut dengan demikian, pendapat perorangan dari anggota majelis tidak dipandang kuat. Jadi dalam masalah ijtihad senantiasa menggunakan konsep ijtihad jama'i, bukan musyawarah munas tarji, musyawarah nasional tarji, lebih di bawahnya musyawarah nasional, musyawarah wilayah tarji, musyawarah tarji wilayah, musyawarah daerah, hingga musyawarah cabang. Semua dilakukan dengan musyawarah, sehingga kemudian apa yang menjadi keputusan hasil daripada musyawarah tarji tersebut, itulah yang menjadi pegangan daripada anggota persyarikatan. Apa yang kemudian menjadi pendapat perorangan dari anggota musyawarah yang nampak menyelisihi apa yang menjadi keputusan, dipandang tidak kuat untuk disosialisasikan atau diamalkan oleh warga persyarikatan. Sebab yang menjadi pegangan adalah hasil konsensus atau hasil daripada musyawarah yang diputuskan, bukan pendapat perorangan. Jadi saya kira kita pun demikian, pengalaman kita. Saya misalnya memiliki pandangan pribadi terkait dengan suatu permasalahan agama, yang mana mungkin pandangan itu tidak sesuai atau agak berbeda dengan pandangan hasil munas, misalnya hasil keputusan qaror daripada majelis tarjih, baik di tingkat nasional, wilayah, daerah, atau cabang misalnya. Maka pandangan saya itu, pandangan atau ijtihad istimbat saya itu tidak dipandang kuat, dan kita pun harus ikhlas. Jangan kemudian pendapat kita yang kita sebarkan kepada warga persyarikatan ataupun simpatisan. Tapi yang hendaknya kita sampaikan adalah apa yang menjadi konsensus daripada musyawarah tarjih yang dilakukan atau ditempuh. Walaupun sesungguhnya saya secara pribadi memiliki pandangan individu. Selanjutnya, pokok majelis tarjih yang ketiga. Ini kita masuk pada pokok yang ketiga. Ini perlu perhatian. Di situ disebutkan tidak mengikatkan diri kepada suatu mazhab. Akan tetapi pendapat-pendapat mazhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan hukum sepanjang sesuai dengan jiwa Al-Quran dan As-Sunnah atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat. Prof. Syamsul Anwar dalam buku Manhaj Tarjih Muhammadiyah yang diterbitkan oleh Panitia Munas Tarjih 30
30 ya, menyebutkan ya pada halaman 19 bahwa Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Namun ini tidak berarti kemudian menafikan berbagai pendapat fuqaha yang ada. Pendapat-pendapat mereka itu sangat penting untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk menemukan atau untuk menentukan diktum, norma atau ajaran yang lebih sesuai dengan semangat di mana kita hidup. Lebih lanjut dalam Tanya Jawab Agama jilid 3 misalnya disebutkan bahwa prinsip tidak bermazhab ini diartikan bahwa dalam pemikiran pentarjihan Muhammadiyah tidak membenarkan adanya taklid pada seseorang atau mazhab tertentu. Setiap orang Muhammadiyah dalam mengamalkan ajaran Islam haruslah langsung berdasar pada dalil, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah As-Sahihah. Dalil larangan taklid mazhab serta wajibnya ittiba. Ini sesungguhnya dalam nas-nas Al-Quran akan kita temukan. Di antaranya misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi' ma alfayna 'alaina aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ini karakter orang-orang kafir ya, di mana mereka enggan untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka cenderung mengikuti tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi ketentuan secara turun-temurun ya, warisan secara turun-temurun daripada nenek-nenek moyang mereka, apa yang menjadi pendapat daripada nenek-nenek moyang mereka, dari orang-orang tua mereka terdahulu. Padahal sungguhnya orang-orang tua mereka ini tidak mendapatkan petunjuk, demikian juga mereka enggan untuk memanfaatkan pikiran mereka. Demikian juga dalam surah Nahl misalnya ayat 33 hingga 43 sampai 44. Di situ dalam potongan ayat disebutkan ayat 43, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini ayat sangat populer. Maka bertanyalah kalian ya, kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, ahla dzikri, orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan. In kuntum la ta'lamun, bila mana kalian tidak memiliki ilmu terkait suatu hal tertentu. Dalam ayat selanjutnya 44, bil bayyinati waz zubur, ya, terhadap penjelasan-penjelasannya. In kuntum la ta'lamun pada ayat sebelumnya, apabila kalian tidak mengetahui, bil bayyinati waz zuburi, dengan penjelasan atau terhadap penjelasan waz zubur dan kitab-kitab. Ada perintah untuk bertanya kepada mereka yang lebih mengetahui, lebih memiliki kapasitas keilmuan terkait ilmu-ilmu syariah misalnya ya. Bahkan sungguhnya ayat ini bukan hanya terkait masalah ilmu syariah, seluruh ilmu ya, seluruh pengetahuan. Demikian juga dalam surah An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Bila kalian berselisih paham dalam suatu urusan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ayat ini pada pertemuan kemarin sudah sempat kami sampaikan, di mana ketika menafsirkan ayat tersebut, Imam Mujahid mengatakan, farudduhu ila kitabillahi wa sunnati rasulih, sebagaimana dikutip dalam tafsir At-Tabari. Kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
Nah, kita tentunya mengenal dalam tradisi fikih atau khazanah keilmuan syariah, kita mengenal 4 mazhab yang populer. Mari kita melihat bagaimana sebenarnya sikap para ulama terhadap khususnya ulama al-a'immah al-arba'ah, ulama 4 tersebut yang imam mazhab, terkait dengan sikap-sikap fatwa, sikap mereka terhadap fatwa-fatwa yang mereka keluarkan. Imam Abu Hanifah misalnya mengatakan, "Idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah Ta'ala wa khabar ar-Rasul fatruku qawli." Bila mana kalian menemukan dalam ucapanku sesuatu yang menyelisih Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, maka tinggalkan perkataanku. Demikian juga Imam Malik bin Anas mengatakan, "Innama ana bashar." Aku ini manusia biasa. Akhtau wa asib. Kadang-kadang aku salah, kadang-kadang aku tepat, benar dalam suatu keputusan atau istimbat atau fatwa. Fanzuru fi ra'yi. Maka perhatikan, cermati baik-baik pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitab was sunnah fakhuzuhu wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab was sunnah fatrukuhu. Maka semua pendapatku yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah, ambil. Sebaliknya, setiap pendapatku yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "In sahal hadis, atau iza sahal hadis, fahuwa mazhabi." Ketika ada suatu hadis yang sahih, sunnah yang sahih, di mana kemudian pendapatku menyelisih hadis tersebut, maka sungguhnya hadis itu adalah mazhabku. Jadi sungguhnya Imam Asy-Syafi'i ini bermazhab Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mewasiatkan, "La tuqallidni wa la tuqallid Malikan." Jangan kalian bertaklid kepada aku. Demikian juga bertaklid kepada Imam Malik wala Syafi'i. Demikian juga jangan bertaklid pada Imam Asy-Syafi'i wala Al-Auza'i. Demikian juga pada Imam Al-Auza'i wala Tsawri dan Imam Tsawri. Akhudh min haitsu akhadhu. Tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Datanglah ke sumbernya dan ambil dari sumbernya tersebut, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah tentunya. Maka demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal bermazhab Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan seluruh daripada imam-imam mazhab, bahkan ulama-ulama besar sesudah generasi mereka, semuanya sungguhnya bermazhab Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, apa itu mazhab? Ini perlu kita pahami bersama. Apa itu mazhab? Al-Imam Syamsuddin Ar-Ramli, salah seorang tokoh besar, ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'iyah, dalam karya beliau Nihayatul Muhtaj mengatakan, "Mazhab ilaihi Syafi'i wa ashabuhu min al-ahkam fil masail." Mazhab itu adalah apa yang dipedomani, apa yang ditempuh oleh Imam Syafi'i wa ashabuhu, demikian juga dengan sahabat-sahabat beliau, murid-murid beliau, minal ahkam, berupa hukum-hukum fil masail, dalam urusan-urusan beberapa urusan tertentu, urusan-urusan agama tentunya. Bagaimana menurut Muhammadiyah definisi mazhab menurut Muhammadiyah? Kini kita temukan, bila kita telusuri dokumen-dokumen Muhammadiyah, kita temukan dalam Tanya Jawab Agama jilid 1 misalnya, di situ disebutkan, ya, arti mazhab menurut istilah ahli fikih ialah sesuatu aliran atau jalan yang ditempuh dalam pengamalan hukum yang dipercayainya. Nah, lalu kemudian muncul pertanyaan mungkin, apakah HPT
atau himpunan putusan tarjih itu mazhab baru. Nah, kita akan temukan juga dalam Suara Muhammadiyah misalnya terbitan tahun 2015. Demikian juga didokumentasikan dalam Tanya Jawab Agama Jilid 2. Di situ disebutkan bahwa majelis tarjih tidak menjadikan HPT-nya sebagai mazhab, tetapi menjadikan HPT-nya sebagai bahan rujukan untuk ditelaah dalam pengamalan agama sesuai dengan dalilnya. Muhammadiyah, termasuk majelis tarjihnya tentunya, tidak bermazhab dan tidak membenarkan warganya untuk bertaklid. Setiap orang hendaknya dalam pengamalan agamanya mengikuti dalil yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, dengan kata lain ittiba. Nah, jadi di sini muncul kemudian istilah ittiba dan taklid atau taklid dan ittiba. Apa itu taklid? Dalam Tanya Jawab Agama Jilid 2 ya, disebutkan bahwa taklid ialah qabulu qaulin bila hujjatin. Artinya apa? Mengikuti suatu pendapat dalam agama tanpa hujjah atau dalil. Sebaliknya ittiba disebutkan bahwa ittiba artinya mengamalkan agama sesuai yang ditentukan oleh dalil, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dari sini kemudian jelas tergambar bahwa perbedaan antara taklid dan ittiba. Bila taklid tanpa ada ilmu di dalamnya, mengikuti atau membeo tanpa mengetahui dalilnya, hujahnya. Sebaliknya, ittiba adalah kita memiliki pengetahuan terhadap dalil atau hujah suatu pendapat yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tentunya dengan mengamati definisi tersebut dalam Islam, kita akan pahami bahwa taklid itu adalah sesuatu yang terlarang, sedangkan ittiba adalah sesuatu yang diperintahkan. Ibnu Abdul Bar misalnya dalam karya beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih mengatakan wal ittiba fid dini musawwarun wat taqlid mamnu'un. Bahwasanya ittiba di dalam agama itu diperintahkan. Sebaliknya di dalam agama taklid itu dilarang. Para mubalik dan para mubalighah yang saya muliakan, selanjutnya apakah HPT itu mendidik kita, ya, mengarahkan kita untuk taklid? Kita telusuri dalam Tanya Jawab Agama jilid 2, kita akan temukan di situ disebutkan bahwa dibentuknya majelis tarjih yang kemudian hasil-hasilnya dibukukan dalam HPT sebenarnya merupakan wahana untuk menyatukan pemahaman agama berdasarkan sumber aslinya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bukan HPT yang menjadi sumber rujukan agama di Muhammadiyah, tetapi Al-Quran dan As-Sunnah yang menurut istilah disebut ittiba, bukan taklid. Maka kemudian ketika kita membuka himpunan putusan tarjih, kita akan menemukan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran. Demikian juga kita akan menemukan banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan ada ijma', ada istihsan, ada maslah mursalah, ada saddu zari'ah, dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa justru sebaliknya himpunan putusan tarjih itu mendidik warga Muhammadiyah untuk senantiasa berdalil atau berittiba, mengetahui dalil baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah terkait dengan suatu masalah-masalah hukum.
Coba kita buka, kita amati secara seksama sistematika daripada himpunan putusan tarjih itu. Setiap ada masalah akan dihadirkan dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini yang kemudian saya katakan tadi, sungguhnya PT mendidik kita untuk berittiba, bukan bertaklid. Nah, taklid itu kemudian ya, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Hazm ya rahimahullah, seorang ulama yang sangat kritis, seorang tokoh penyebar ya, yang mengembangkan mazhab al-Zahiri. Nah, ini bicara tentang Ibnu Hazm ini, saking kritisnya banyak yang memusuhi. Bahkan Muhammadiyah ini tidak sedikit orang mengatakan Muhammadiyah ini mazhab Zahiri. Nah, Ibnu Hazm kemudian mengatakan ada taklid yang tidak dibenarkan. Ada taklid yang tidak dibenarkan. Yang pertama adalah seseorang yang sudah ya, mencapai derajat mampu membedakan kekuatan dalil tetapi enggan melihat dalil. Ini karakter pertama. Ya. Dalam kitab beliau Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam, beliau menjelaskan itu. Seseorang yang sudah mencapai derajat mampu, dia memiliki ilmu, memiliki wawasan pengetahuan terkait dengan ilmu-ilmu syariat. Sehingga tentunya dia akan mampu membedakan kekuatan-kekuatan dalil. Tetapi kemudian dia enggan untuk melihat dalil. Nah, ini merupakan bentuk taklid yang dilarang. Kemudian yang kedua, kata beliau, seseorang yang mencukupkan diri dengan satu mazhab, tidak keluar sama sekali darinya, dan enggan mencari tahu dalilnya. Nah, ini. Seseorang mencukupkan diri dengan satu mazhab. Dia tidak mau keluar dari mazhab tersebut sama sekali. Bahkan enggan mencari tahu dalil. Dan kemudian yang ketiga, kata beliau, seseorang tetap berpegang teguh pada pendapat mazhab, padahal jelas baginya bahwa itu tidak sesuai dengan dalil. Ini juga ditegaskan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilmi fi wa Fadlihi. Beliau mengatakan bahwa taqlid an taqula biqawlihi wa anta la ta'rif wajh al-qawl wala ma'nahu. Bahwa taklid itu adalah engkau mengatakan ya, atau berpegang pada satu pendapat sementara Anda tidak mengetahui, la ta'rif wajh al-qawl wala ma'nahu, Anda tidak mengetahui dalilnya dan mana ya, aspek argumentasi ya, dan substansi daripada dalil itu Anda tidak tahu. Wa ta'baman siwahu, sebaliknya Anda kemudian enggan untuk mempelajari yang selain daripada pendapat tersebut. Au ayatabayyana laka khata'ahu fatatba'ahu mahabata khilafi. Atau telah nampak jelas ya, dalam pikiran Anda bahwa itu salah, tapi kemudian Anda terus mengikutinya, membeok, mahabata khilafi, karena gengsi untuk mengikuti selain daripada pendapat tersebut. Wa anta qad bana laka fasadu qawli, dan kamu sudah jelas dalam pikiranmu bahwa pendapat ini keliru atau rusak. Wa hadza haramun, dan ini adalah sesuatu yang diharamkan menurut beliau.
Jadi berpegang teguh pada pendapat mazhab, padahal sudah kita tahu itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah HPT itu mazhab berikutnya? Mazhab kelima atau mazhab keenam? Ada 4 mazhab yang sangat populer, ya, sebagaimana sama kita ketahui, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ada satu mazhab lagi, mazhab Zahiri. Apakah Muhammadiyah mazhab sesudah itu? Apakah HPT mazhab sesudah itu? Mazhab berikutnya. Dalam Tanya Jawab Agama Jilid 3, setelah kita telusuri, kita menemukan bahwa menganggap himpunan putusan tarjih sebagai mazhab yang kelima jelas tidak benar. Muhammadiyah tidak menjadikan HPT-nya sebagai mazhab, tidak menjadikan HPT-nya sebagai mazhab maupun mazhab yang kelima atau keenam atau mungkin ketujuh, tetapi menjadikan himpunan putusan tadi sebagai bahan rujukan untuk ditelaah atau sebagai tuntunan dalam pengamalan agama sesuai dengan dalilnya. Jadi yang kita rujuk itu, yang kita ikuti itu adalah bukan HPT-nya, tapi dalil-dalil yang tercantum, terekam, terdokumentasi dalam himpunan putusan tarjih itu. Al-Quran tentunya dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis al-maqbulah, ya, al-hadis al-maqbulah. Nah, ini yang perlu kita pahami secara bersama, ya. Usikum wa nafsi, ini tentunya menjadi nasihat bagi saya secara pribadi dan para asatiz secara umum tentunya. Nah, ini ya terkait dengan mazhab. Lalu kemudian bolehkah warga Muhammadiyah mengikuti selain himpunan putusan tarjih dan fatwa Muhammadiyah dalam suatu perkara jika belum ada pembahasannya? Nah, dalam Tanya Jawab Agama kita telusuri lagi, ditemukan ya, bahwa tidak ada larangan bagi orang Muhammadiyah untuk mengamalkan ajaran agama yang berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Dalam artian As-Sunnah yang bisa dijadikan hujah, meskipun tidak atau belum dimuat dalam himpunan putusan tarjih. Jadi tidak ada masalah ketika belum ada pembahasannya, ketika belum ada ataupun belum tidak kita temukan pembahasannya, maka tidak ada masalah kita mengikuti selain daripada itu dengan catatan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Namun perlu kita pahami bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah kemudian diputuskan melalui majelisnya, dalam hal ini tentunya majelis tarjih dan tajdid, merupakan suatu usaha untuk membangun keseragaman, membangun keseragaman atau untuk mengkondisikan umat di akar rumput, di grassroots, agar tidak terjadi perselisihan yang tidak perlu yang menghabiskan banyak energi. Saya kira ini sudah sesuai dengan salah satu fungsi hukum, ya. Fungsi hukum adalah a tool of social control, untuk mengontrol warga persyarikatan agar tidak berlarut-larut dalam perselisihan-perselisihan fikih. Maka dibentuklah majelis tarjih, ya, sebagai inisiator, ya,
untuk menghimpun, memberikan solusi-solusi agama dalam sudut pandang agama Islam sebagaimana yang dipahami Muhammadiyah. Nah, ini yang perlu kita pahami. Sehingga tadi kita kaitkan dengan di atas, pendapat perorangan dari anggota majelis itu dipandang tidak kuat. Bahkan seorang tokoh besar di Muhammadiyah, rahimahullah, pernah mengatakan kalau mau melihat keikhlasan seorang ulama di Muhammadiyah adalah bagaimana kemudian dia menempatkan dirinya, memposisikan dirinya di antara pendapatnya pribadi dengan pendapat persyarikatan. Artinya apa? Sebagaimana contoh di awal tadi saya sampaikan bahwa saya memiliki pandangan pribadi. Atau ada tokoh Muhammadiyah memiliki pandangan pribadi terkait dengan satu masalah hukum agama atau fikih. Tapi kemudian dia mampu menahan dirinya untuk menyebarkan pandangan tersebut di tengah-tengah warga persyarikatan, dan sebaliknya yang dia sampaikan selalu adalah pandangan-pandangan yang menjadi kesepakatan dalam konsensus ya, dalam persyarikatan yang ditempuh melalui jalur ijtihad jama'i atau musyawarah tersebut. Para santri sekalian yang saya muliakan, para mubaligh dan para mubalighoh, dan yang terakhir saya kira ya perlu menjadi tambahan wawasan bagi kita adalah beberapa dampak negatif ya berafiliasi terhadap satu mazhab. Profesor Dr. Khalid Ruwaiti ya, dalam karya beliau At-Tamazhub ya, At-Tamazhub ya, Dirasah Nadhariyah Naqdiyah, beliau menulis beberapa hal ya, beberapa poin yang merupakan dampak negatif daripada afiliasi terhadap mazhab. Yang pertama kata beliau adalah munculnya fanatisme mazhab. Nah, ini menarik. Munculnya fanatisme mazhab. Sehingga dari sini akan muncul true claim. Sesuatu yang diyakini kebenarannya ya, dan menutup mata terhadap pendapat lain di luar mazhabnya. Bahkan mengklaim bahwa di luar dari mazhabnya adalah pendapat yang keliru. Nah, mari kita telusuri sedikit secara historis, misalnya apa yang terjadi di Cordoba. Ya, waktu itu Ibnu Hazm, seorang tokoh ulama yang sangat kritis, ya, yang sangat rasionalis, beliau saking kritisnya sering berbenturan dengan tokoh-tokoh ya, atau pengikut-pengikut mazhab Maliki di Andalusia. Hingga kemudian puncaknya ketika beliau banyak menyerang, mengkritisi pola-pola daripada mazhab Maliki. Bahkan beliau saking kerasnya dan kritisnya pernah mengeluarkan suatu statement yang sangat provokatif. Beliau mengatakan Al-Qittu aqyas min Malik, bahwa seekor kucing itu lebih pandai beranalogi, berkias dibandingkan daripada Imam Malik. Dan puncak daripada perselisihan itu adalah ketika kemudian masa dalam jumlah banyak pengikut mazhab Maliki kemudian mendatangi rumah beliau dan membakar seluruh kitab-kitab beliau yang tersimpan di dalam perpustakaan pribadi beliau, karya-karya beliau. Karya-karya beliau ini hampir mencapai 400-an lebih, dan yang tersisa sampai saat ini tinggal belasan atau puluhan. Selainnya banyak terbakar. Ini diakibatkan oleh fanatisme daripada bermazhab. Kedua, kata Syekh Khalid Ruwaiti,
akan muncul klaim tertutupnya pintu ijtihad. Artinya apa? Ketika seseorang fanatik terhadap mazhabnya, maka akan enggan melakukan pengkajian lebih meluas dan mendalam terkait hukum-hukum tertentu yang itu hukum tersebut sesungguhnya sudah dipandang final dalam mazhab mereka. Maka pintu ijtihad ya, akan tertutup. Ketiga, memusuhi usaha membuka pintu ijtihad. Nah, ini berhubungan dengan yang di atas tadi, klaim tertutupnya pintu ijtihad sekaligus kemudian memusuhi usaha membuka pintu ijtihad. Saya kira Muhammadiyah yang melalui perjuangan untuk menggolkan kalender global hijriah ini bagian daripada usaha membuka pintu ijtihad dalam hal penetapan 1 Ramadan ataupun 1 Syawal. Demikian juga terkait dengan ibadah haji. Karena selama ini memang yang menjadi pendapat yang dipandang final adalah penetapannya dengan menggunakan ru'yah. Jadi saya kira Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih senantiasa berpikiran terbuka, ya, tidak eksklusif, ya, selalu terbuka melakukan pengkajian dan terus melakukan pengembangan yang tentunya bertujuan terhadap kemaslahatan umat di masa-masa mendatang sesuai dengan pencapaian peradaban manusia. Selanjutnya kata beliau ya, poin 4 yang merupakan dampak negatif berafiliasi pada mazhab adalah nampaknya hilah fikih atau rekayasa fikih. Sesuatu yang dipandang kebenarannya mutlak menimbulkan sikap fanatisme, cenderung akan melakukan rekayasa fikih. Sesuatu yang tidak ada dalilnya karena fanatismenya, maka akan dibuatlah dalil-dalilnya. Hatta kemudian menghadirkan dalil-dalil yang sesungguhnya tidak sesuai. Bahkan menggunakan hadis-hadis yang berderajat dhaif. Termasuk kategori hadis yang maudhu, yang palsu. Selalu akan dihadirkan dalam rangka untuk melakukan rekayasa, memperkuat pandangannya atau memperkuat pendapat mazhabnya. Dan yang kelima, kata beliau adalah enggan melihat pandangan mazhab lain. Ketika kita sudah fanatik terhadap suatu pendapat, suatu mazhab, maka kita akan menjadi enggan untuk membuka mata, menganalisa, menerima daripada mazhab lain. Nah, tentunya Muhammadiyah ya, dengan konsep berkemajuannya menghindarkan warga persyarikatan dari sikap ta'assub atau fanatisme dalam sebagaimana yang terjadi dalam kalangan internal para penganut-penganut mazhab. Sebagaimana kami katakan di awal tadi, justru sebaliknya Muhammadiyah mendidik warganya untuk senantiasa berittiba, berlandaskan, memiliki ilmu terhadap satu pendapat yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka seyogyanya kita menggali kembali, membaca kembali apa yang menjadi konsensus, ya, keputusan hasil musyawarah terkait dengan masalah-masalah agama kita yang terhimpun dalam himpunan-himpunan putusan tarjih atau qrar tarjih, demikian juga dalam fatwa-fatwa atau dokumen-dokumen lain. Nah, ini kita kaji kembali. Kita lihat bagaimana kemudian Muhammadiyah mendidik kita untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana spirit, ya, yang diwariskan oleh para imam-imam mazhab.
Saya kira ini hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.